warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara seiman, alhamdulillah kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita melanjutkan kitab Sulamul Wusul tentang permasalahan tauhid dan akidah. Beliau berkata, wa ba'du inni bil yaqini ashhad syahadat al-ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwar rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani. Wa ba'd, sesungguhnya aku dengan penuh keyakinan bersaksi. Itu persaksian ikhlas. Bahwa tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Di mana Allah disucikan dari aib dan kekurangan. Di sini beliau, saudaraku seiman, mengatakan setelah mengucapkan wa ba'd, amma ba'd, dan kata-kata wa ba'd itu termasuk sunnah, ya. Di mana Rasulullah SAW memulai pembicaraan biasanya dengan innal hamdalillah. Setelah memuji-muji Allah, membawakan firman Allah, maka Rasulullah SAW mengucapkan amma ba'd atau wa ba'd. Ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni bil yaqini ashhad. Sesungguhnya aku dengan penuh keyakinan bersaksi. Al-yaqin, Pak. Keyakinan ini adalah merupakan syarat la ilaha illallah. Yaitu al-yaqin al-munafi lisyak. Keyakinan yang meniadakan keraguan. Di mana keyakinan itu adalah merupakan iman seluruhnya. Iya. Tanpa keyakinan kita tidak akan bisa beriman. Iman tanpa keyakinan percuma. Karena ketika kita beriman kepada Allah, kita yakin adanya Allah. Dan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Yakin bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Yakin bahwa semua syariat ini hak benar adanya. Ini harus, Pak, keyakinan ini harus. Siapa yang kehilangan keyakinan, maka tidak akan diterima syahadat la ilaha illallah. Asyhadu, aku bersaksi. Apa itu bersaksi, Pak? Bersaksi artinya, kata para ulama, yaitu memproklamirkan apa yang kita tahu tentang sesuatu. Maka ketika kita bersaksi, syaratnya apa, Pak? Ketika kita bersaksi, syaratnya yang pertama, persaksian itu harus di atas keilmuan. Iya. Antum
diminta jadi saksi. Dan antum bersedia menjadi saksi. Artinya apa? Artinya antum punya ilmu tentang permasalahan itu. Maka persaksian tanpa ilmu percuma. Yang kedua, persaksian itu harus dengan kejujuran, bukan dengan persaksian dusta. Ya. Dan bersaksi dengan kedustaan termasuk dosa besar. Yang ketiga, persaksian itu harus ada ikhbar, pengabaran. Bahwasanya aku betul-betul bersaksi. Maka orang yang bersaksi seakan berkata, aku mengabarkan tentang apa yang aku ketahui dengan ilmuku, dengan penuh kejujuran. Nah ini, makanya ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka itu hakikatnya persaksian dari kita. Syahadat al-ikhlas, yaitu persaksian yang penuh dengan keikhlasan. Karena orang yang bersaksi syahadat la ilaha illallah, tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Makanya kata para ulama, ya, syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada 7. Syarat la ilaha illallah ada 7. Yang pertama apa? Yakin. Yang pertama berilmu. Al-ilmu al-munafi lil jahal. Yang kedua, yakin, yang meniadakan keraguan. Yang ketiga, al-qabul, menerima. Al-munafi lirad, yang meniadakan penolakan. Yang keempat, al-inqiyad, tunduk patuh. Al-munafi litark, yang meniadakan ketidaktundukan. Yang kelima, ya, al-ikhlas, ikhlas. Yang keenam, as-sidqu, jujur. Dan yang ketujuh, al-mahabbah, cinta. Inilah 7 syarat la ilaha illallah. Maka di sini beliau mengatakan begitu. Wa ba'd inni bil yaqini asyhad syahadatul ikhlas alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwa rahman. Yaitu bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Ada enggak Pak yang diibadahi selain Allah? Ada. Ada yang beribadah kepada patung, ada yang beribadah kepada kuburan, ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi, ada yang beribadah kepada para wali. Tapi itu semua peribadatan yang tidak benar. Itu semua peribadatan yang batil. Kenapa? Karena yang disembah selain Allah tidak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa itu ibadah? Ibadah yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang mengumpulkan semua yang Allah cintai dan ridhai. Nama yang mengumpulkan semua yang Allah cintai dan ridhai. Baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Perhatikan ya, ini makna ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
dalam kitab beliau yang masyhur yaitu Al-Ubudiyah. Iya. Apa tadi? Ismun jami'un, nama yang mengumpulkan, yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Sekarang pertanyaannya, Pak, dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhai? Dari wahyu, gak mungkin dari akal. Akal kita itu tidak mungkin bisa menjangkau apa yang Allah cintai dan ridhai, tidak bisa. Berarti untuk mengklaim sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah harus ada wahyu. Sekarang yang mendapatkan wahyu siapa? Ada nggak selain Rasul yang dapat wahyu setelah Rasulullah? Nggak ada. Berarti itu menunjukkan, Pak, bahwa ibadah itu harus berdasarkan apa? Wahyu, dalil. Tidak boleh berdasarkan akal, nggak boleh. Karena akal tidak akan bisa menjangkau apa yang Allah cintai dan ridhai, tidak bisa. Dari itulah para ulama memberikan kaidah al-aslu fil ibadah al-hadar. Pada asalnya ibadah itu hukumnya apa? Terlarang. Kenapa ibadah itu nggak boleh, Pak, pada asalnya, Pak? Karena itu hak Allah. Yang diibadahi itu Allah. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Maka dari itu ibadah itu harus menunggu dalil. Ada dalil, lakukan. Nggak ada dalil, jangan lakukan. Ada dalil tapi lemah, jangan dilakukan juga. Kalau ragu gimana, Ustaz? Ragu nih, Bapak, misalnya ini ibadah hadisnya sahih apa dhaif, masih ragu nih, apa yang Bapak lakukan? Jangan lakukan dulu. Karena yang yakin bahwa ibadah itu tidak boleh. Itu kaidahnya. Kalau kita ragu, ini ibadah ada dalil apa tidak? Kalau kita masih ragu, jangan dilakukan dulu, Pak. Sampai jelas, tegas ada dalil yang sahih yang memerintahkan dari Allah dan Rasul. Contoh misalnya, antum ragu, Ustaz saya ragu nih, sholat tasbih itu hadisnya sahih apa dhaif ya Ustaz? Soalnya kata sebagian ulama hadisnya sahih, ada yang mengatakan dhaif. Kalau antum ragu, jangan lakukan dulu. Sampai antum pelajari, sampai antum yakin, oh ya, ternyata hadisnya misalnya setelah dipelajari sahih, ya udah amalkan, silahkan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia pada asalnya apa? Mubah, boleh, nggak apa-apa. Tidak boleh dikatakan haram sampai ada dalil. Ada yang nanya, Ustadz, apa hukum makan tupai? Pertanyaannya, ada nggak dalil yang mengharamkan tupai? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti gimana, Pak? Kembalikan kepada kaidahnya. Pada asalnya yang berhubungan dengan dunia, hukumnya apa? Halal. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, jadi kata beliau, ibadah adalah ismun jami'un, nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ucapan itu ada dua, Mak. Ada ucapan hati dan ucapan lisan. Apa bedanya, Pak? Ucapan hati apa? Kata para ulama, ucapan hati yaitu
at-tasdiq, membenarkan. Dan ucapan lisan yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Demikian pula ucapan lisan berzikir, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, ini ucapan lisan. Perbuatan ada 3. Ada perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Apa perbuatan hati? Banyak, Pak, perbuatan hati. Niat, perbuatan hati. Tawakal, perbuatan hati. Takut, cinta, benci karena Allah, perbuatan hati itu semua. Perbuatan lisan, contohnya apa? Tadi amar ma'ruf nahi mungkar, itu masuk dalam perbuatan lisan. Perbuatan anggota badan juga banyak, sholat, haji, umroh, puasa. Nah, itu semua ibadah namanya, Pak. Ya. Dan ibadah itu hanya untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau, menjala an aibin wa nuqsani. Allah disucikan dari segala macam aib dan kekurangan. Semua yang tidak layak untuk Allah, wajib kita sucikan Allah darinya. Tapi Pak, orang-orang yang mengingkari sifat Allah pun niatnya mensucikan Allah. Bapak tahu nggak Pak, ketika mereka mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arasy, kata mereka apa? Karena kalau beristiwa di atas arasy berarti Allah butuh tempat. Maha suci Allah dari butuh tempat, katanya. Itu tujuan mereka ingin mensucikan Allah, tapi caranya salah. Mereka mengira kalau menetapkan sifat bagi Allah seperti beristiwa di atas arasy berarti sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Ini sebuah kesalahan. Kenapa saya katakan kesalahan? Karena, saudaraku seiman, persamaan nama tidak mengharuskan sama hakikat. Contoh misalnya, semut disifati kuat tidak, Pak? Kuat. Gajah disifati kuat nggak, Pak? Kuat. Apakah berarti kekuatan semut dengan gajah sama? Ya enggak lah. Elang melihat, manusia melihat. Apakah berarti penglihatan elang dan penglihatan manusia sama? Tidak sama. Kalau sesama makhluk saja bisa terjadi perbedaan, padahal namanya sama. Apalagi antara Allah dengan makhluknya. Allah beristiwa di atas arasy. Manusia beristiwa di atas kasur. Apa sama? Ya tidak sama. Manusia beristiwa di atas kasur, berarti manusia butuh kepada kasur, betul tidak? Manusia butuh tempat, betul. Itu sifat makhluk, sifat manusia. Tapi apakah boleh kita katakan kalau Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah butuh arasy? Tidak boleh. Kita katakan istiwanya Allah di atas arasy tidak sama dengan istiwanya makhluk di atas sesuatu. Allah beristiwa di atas arasy bukan berarti Allah butuh tempat, butuh arasy, tidak. Allah tidak butuh arasy. Nah, ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka semua yang tidak layak untuk Allah kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna khaira khalqihi Muhammadan, kita masuk ke poin yang ke-7. Wa anna khaira khalqihi Muhammadan man jaa bil bayyinati wal huda.
dan bahwasanya sebaik-baik makhluk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita imani ini, Pak. Sebaik-baik manusia itu siapa? Rasulullah. Mana dalilnya? Hadis yang sahih. Rasul bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wa biyadi liwa'ul hamdi. Wan nabiyyuna kulluhum tahta liwa'i yaumal qiyamah." Aku adalah sayyidnya anak Adam nanti pada hari kiamat. Dan di tanganku bendera pujian. Dan seluruh nabi berada di bawah benderaku, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW manusia yang paling apa? Paling mulia. Tapi ingat, kita pun tidak boleh gulu seperti orang sufi. Orang tasawuf saking mencintainya Rasulullah SAW, mensifati Rasul dengan sifat-sifat yang itu hanya milik Allah saja. Terkadang Pak, kita suka dengar tuh Pak, orang di masjid nyanyi-nyanyi, bacain kasidah, burdah. Di antaranya apa Pak? Inna min judika dunya wa darratiha. Momen ulumika ilmu lauhi wal qalami. Di antara kedermawananmu hai Rasulullah, dunia dan seisinya. Di antara ilmumu, ilmu lauhul mahfuz dan ilmu pena. Oh, Masya Allah. Jadi orang ini Pak, sebetulnya niatnya bagus, pengen memuji Rasulullah SAW. Tapi caranya salah. Dikatakan katanya Rasulullah SAW ilmunya itu ilmu lauhul mahfuz. Padahal yang mengetahui di lauhul mahfuz hanya siapa? Hanya Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Kalau orang sufi ya punya keyakinan Rasulullah tahu yang gaib loh Pak. Alasannya apa katanya? Karena Rasulullah mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kita katakan itu tidak menunjukkan Rasulullah tahu yang gaib. Rasulullah itu diberitahu oleh Allah tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi Rasulullah sendiri tidak tahu yang gaib. Banyak kok bukti Rasulullah tidak tahu yang gaib. Ketika kisah Ifik. Pernah dengar gak kisah Ifik Pak? Ifik tuduhan Aisyah berzina. Pernah dengar itu? Rasulullah hampir percaya loh Pak dengan tuduhan itu. Sudah gitu ayat Al-Quran gak turun lagi. Sampai kata Aisyah, sikap Rasulullah berubah kepadaku. Yang tadinya hangat jadi dingin. Sampai Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Hai Aisyah, ya, kalau kamu memang tidak berzina, pasti Allah akan bersihkan kamu. Tapi kalau kamu memang berzina, lebih baik kamu mengaku saja dan taubat." Ya, dengar itu Aisyah nangis lah. Tak lama kemudian Allah pun turunkan ayat Al-Quran membersihkan Aisyah. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, gak bakalan Pak, hampir termakan fitnah itu Pak. Itu bukti Rasulullah gak tahu yang gaib. Ketika dalam perjalanan, Aisyah kalungnya hilang. Sampai semalaman Rasulullah dan para sahabatnya nyari kalung Aisyah gak ketemu Pak. Sampai masuk waktu subuh nggak ada air. Maka Allah pun turunkan ayat tayamum. Baru ketemu ketika ontaknya Aisyah berdiri. Rupanya kalungnya berada di bawah ontak. Itu kan bukti Rasulullah nggak tahu yang gaib. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, ngapain capek-capek harus nyari-nyari. Maka kita bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terbaik
Tapi kita pun tidak bersikap berlebihan. Tidak mensifati Rasulullah SAW dengan sifat-sifat ketuhanan. Tidak. Makanya kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Kata-kata hamba untuk menolak orang-orang yang gulu. Dan kata-kata Rasul untuk menolak orang-orang yang meremehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ja'ana bil bayyinati wal huda. Beliau datang kepada kita membawa keterangan dan hidayah. Iya, Rasulullah SAW membawa dua, Pak. Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surat As-Saff. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Pak, jangan nyender, Pak. Ngantuk, Pak, kalau nyender. Benar. Ya. Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa dua. Yang pertama apa? Bil huda, membawa hidayah. Kata para ulama, al-huda yaitu ilmu. Yang kedua apa? Wadinil haqqi, dan din yang hak. Kata para ulama yaitu amal. Untuk apa Allah mengutus Rasulullah membawa dua ini, Pak? Liyudhirahu ala dini kullih. Agar Allah memenangkan Rasulullah SAW di atas seluruh agama. Agar Allah memenangkan agama Rasulnya di atas seluruh agama, Pak. Jadi yang dibawa Rasul itu dua ternyata, Pak. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Makanya penting, Pak. Dua perkara ini harus kita perhatikan dalam hidup kita. Berilmu, nuntut ilmu. Setelah nuntut ilmu, apain? Amalkan ilmu. Jangan sampai semangat nuntut ilmu, tapi nggak semangat mengamalkan ilmu. Ini kayak orang Yahudi jadinya itu. Atau sebaliknya, semangat beramal, tapi nggak mau menuntut ilmu. Jadinya kayak orang Nasrani, tersesat. Maka kita harus kumpulkan poin ini. Berilmu, beramal, berilmu, beramal. Itu yang kita inginkan. Saudaraku seiman. Dan itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah ke jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang dibenci dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa yang dibenci, Pak? Yahudi, kata Rasulullah. Kenapa orang Yahudi dibenci, Pak? Karena mereka berilmu tapi tidak apa? Beramal. Siapa yang tersesat, Pak? Kata Rasulullah, Nasrani. Kenapa orang Nasrani itu tersesat, Pak? Karena mereka rajin beramal tapi tanpa apa? Ilmu. Kita jangan seperti itu. Ya. Kita lanjutkan kata beliau. Rasuluhu ila jami'il khalqi. Beliau adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk. Kepada seluruh manusia. Wajib diyakini, Pak. Bahwa Rasulullah diutus kepada seluruh manusia. Bukan hanya untuk bangsa Arab. Rasulullah tidak diutus khusus untuk bangsa Arab, tidak. Tapi Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Berbeda dengan para nabi sebelum Rasulullah. Para nabi sebelum Rasulullah hanya diutus untuk kaumnya saja, Pak. Demikian Rasulullah mengabarkan. Apa kata Rasulullah? Wa kanal anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan. Wa bu'ithu ilan nasi kafatan.
Para nabi terdahulu diutus hanya kepada kaumnya saja. Sedangkan aku, kata Rasulullah, diutus untuk seluruh manusia. Jadi yang namanya Islam itu yang dibawa oleh Rasul. Jangan dikotak-kotak lagi. Ada Islam Nusantara, ada Islam ini. Ngapain dikotak-kotak? Emang Islam Nusantara nabinya siapa? Kalau dia bilang ya nabinya Nabi Muhammad juga, ya udah, ngapain harus di kota-kota? Islam semua sama. Itu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, Rasuluh ila jami'il khalqi. Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Bin nuri wal huda wa dinil haqqi, membuat cahaya, hidayah dan din yang hak. Shalla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi dawaman sarmada. Semoga Allah bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna, Pak? Salawat Allah kepada Rasul maknanya apa? Salawat Allah untuk Rasul artinya, kata Imam Mujahid, salawat Allah untuk makhluknya artinya as-sana'u alaihi, yaitu pujian untuknya. Iya. Dan kita dianjurkan bersalawat untuk Rasulullah tidak? Nah, salawat kita untuk Rasul artinya apa? Doa. Kalau salawat Allah untuk Rasul artinya apa? Pujian. Kalau salawat kita untuk Rasul artinya apa? Doa. Kata Rasulullah, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya berapa? 10 kali. Masya Allah. Makanya banyak-banyak kita bersalawat. Tanda orang yang cinta Rasulullah pasti akan terlihat dia banyak bersolawat. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Namun Pak, ada beberapa waktu, tempat yang sangat dianjurkan kita untuk solawat. Kapan? Yang pertama, di hari Jumat, di malam Jumat. Kata Rasulullah, aktsiru minas solati alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Ya. Yang kedua, Pak, ketika masuk masjid dan keluar masjid, kita dianjurkan sholawat. Ketika masuk masjid kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ketika keluar masjid kita ucapkan juga Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang ketiga, Pak, ketika selesai adzan dan kita mau menjawabnya, kata Rasulullah sama apa? Idza sami'tumul nida, idza sami'tumul muadzin yuadzin, apabila kalian mendengar muadzin adzan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan apa? Muadzin. Tsumma shallu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Kemudian ucapkan baru doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah sampai akhirnya. Ya. Di antara tempat yang dianjurkan, sangat ditekankan kita bersalawat kapan lagi, Pak? Sebelum berdoa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Pak, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa, tidak memuji Allah dan tidak bersalawat untuk Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ajilah hadha. Ini orang tergesa-gesa ini. Dipanggilnya sama Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kalau kamu berdoa, puji dulu Allah.
lalu salawatlah kepadaku. Kemudian silahkan kamu minta sama Allah, terserah kamu. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi disebutkan Pak, bahwa doa seorang hamba itu terkatung-katung di langit sampai diucapkan apa? Salawat. Dan dalam riwayat Tabrani dengan lafaz kullu du'ain mahjub, setiap doa itu terhalang sampai diucapkan salawat. Makanya sebagian ulama menganggap salawat itu syarat diterimanya doa. Berdasarkan hadis tersebut, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan lupa kalau kita berdoa jangan langsung ya minta begitu, enggak Pak. Puji dulu Allah, bersalawat untuk Rasulullah, baru kita apa? Minta. Iya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di tempat yang lain, ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW, ketika ada misalnya antum misalnya di majelis taklim mendengar Ustadz mengatakan Nabi kita Muhammad, maka pada waktu itu harus sholawat. Kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kan disebutkan dalam hadis malaikat Jibril berdoa gini Pak. Rogima anfu mri'in. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, syaqiya abdun. Semoga terhina. Dalam riwayat Imam Ahmad, semoga celaka. Mandukirta indah falam yusalli alaih. Orang yang disebutkan kamu di sisinya, tapi tidak bersolawat. Ya. Didoain sama malaikat Jibril, Pak. Semoga celaka, semoga terhina orang yang disebutkan kamu di sisinya, tapi tidak bersolawat. Makanya jangan diam-diam baik kalau disebutkan nama Rasul, Pak. Ya. Bahkan dalam hadis lain, Rasul sabda, al-bakhil, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang bakhil, siapa tuh orang bakhil, Pak? Orang koret. Yaitu yang disebutkan aku di sisinya, tapi nggak mau bersolawat. Bakhil itu, kata Rasulullah. Saya mau tanya, bakhil hukumnya boleh nggak? Bakhil hukumnya apa, Pak? Nggak boleh. Harus. Sehingga sebagian ulama berpendapat berarti itu hukumnya wajib untuk bersalawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak bersalawat, semakin banyak ampunan Allah kepada kita. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan seluruh doaku, hai Rasulullah, bersalawat kepadamu? Bagaimana kalau aku jadikan seluruh doaku bersalawat kepadamu? Apa kata Rasulullah? Idan yukfar dzambuka. Kalau begitu dosamu akan diampuni. Iya. Dan keinginanmu akan terkabul. Cuman Pak, atas dasar orang ini ada orang berkata begini, kamu kalau pengen mobil, sholawatin aja. Pengen rumah, sholawatin. Kita katakan ya akhi, Rasulullah tidak pernah mengajarkan begitu kepada para sahabat. Kamu pengen apa? Pengen rumah, sholawatin. Pernah gitu mendengar Rasulullah mengatakan begitu kepada para sahabatnya? Nggak ada. Ya, akhi, kita bersalawat itu Pak, niat utama kita betul-betul karena itu. Jangan sampai niat utama sholawat kita pengen dapat mobil, pengen dapat rumah. Jangan. Sebab kalau niat utama kita seperti itu, kita nggak bakalan dapat pahala. Kita nggak dapat pahala, saudaraku seiman. Kemudian beliau berkata, wal ali was sahbi, dan semoga sholawat juga untuk keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa keluarga Rasul? Keluarga Rasul yang disebut dengan Ahlul Bait. Yang pertama, istri-istri Rasulullah SAW. Ya, atas pendapat yang paling kuat.
dan pendapat jumhur ulama bahwa istri Rasulullah termasuk ahlul bait. Yang kedua, keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Keluarga Abbas. Bapak tahu nggak keluarga Abbas? Anak-anaknya, keturunannya sampai sekarang masih ada loh, Pak. Pernah dengar marga Bawazir nggak, Pak? Bawazir. Bawazir itu keturunannya Abbas bin Abdul Muttalib. Ada Ustadz Subhan Bawazir, Ustadz Ali Hasan Bawazir. Ini keturunan siapa? Al-Abbas. Ya. Berarti mereka ahlul bait? Ya. Mereka termasuk ahlul bait. Ya. Apa hak ahlul bait? Agung, Pak. Kita wajib mencintai ahlul bait. Apalagi kalau ahlul bait ini berpegang kepada sunnah. Masalahnya di zaman sekarang banyak yang ngaku-ngaku dirinya ahlul bait. Tapi ternyata diragukan, Pak. Ya, ngaku-ngaku keturunan Rasul, saya keturunan Rasul. Tapi diragukan. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula keluarga Aqil, keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Abu Lahab. Ya, kalau Abu Lahabnya enggak, karena dia kafir. Tapi keturunan-keturunannya yang muslim masuk, itu paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas pendapat yang paling kuat. Saudara seiman. Wasahbi, dan salawat untuk para sahabat Rasulullah SAW. Apa sih, Pak, definisinya sahabat? Ada yang tahu nggak? Siapa sahabat? Sahabat adalah man ra'a Rasulullah SAW, man laqiya Rasulullah SAW musliman wa mata alal Islam. Sahabat adalah yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan muslim dan meninggal pun dalam keadaan apa? Muslim. Berarti syarat sahabat dia harus bertemu dengan Rasul. Ada enggak yang hidup di zaman Rasul tapi enggak ketemu sama Rasul, Pak? Ada. Ada enggak yang hidup di zaman Rasul tapi dalam keadaan kafir, Pak? Banyak. Ada, Pak. Ya, mereka-mereka yang hidup semasa dengan Rasul, setelah Rasulullah wafat, baru masuk Islam. Biasanya Ibnu Hajar dalam kitab beliau, Taqribut Tahdzib, menyebutnya dengan istilah ini, Pak. Tabi'in mukhadram. Tabi'in mukhadram itu siapa? Ya, tabi'in yang semasa dengan Rasul, tapi waktu semasa dengan Rasul masih kafir. Setelah Rasulullah wafat, baru masuk Islam. Sehingga periwayatannya dari Rasulullah SAW itu periwayatan tabi'in. Maka disebut dengan tabi'in mukhadram. Seperti Abu Wa'il, Syaqiq bin Salamah. Ya, beliau disebut tabi'in mukhadram. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti sahabat itu yang bertemu dengan Rasul. Ya, walaupun cuma ngelihat doang. Yang kedua, dalam keadaan muslim. Yang ketiga, mati pun wafatnya di atas apa? Islam. Dan Ahlus Sunnah meyakini kaum Muhajirin dan Ansor seluruhnya wafat di atas Islam. Tidak seperti orang Syiah. Kalau orang Syiah mengkafirkan Muhajirin dan Ansor, kecuali beberapa saja. Karena Allah sudah memuji Muhajirin dan Ansar, Pak. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan asabiqunal awwalun dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mungkinkah, Pak, Allah menyatakan keridhaan yang kepada suatu kaum yang Allah tahu bakalan mati di atas kekafiran? Gak mungkin.
Dan ayat ini dibaca sampai hari kiamat, Pak. Tapi orang Syiah nyari-nyari dalil, Pak, untuk membenarkan keyakinan mereka bahwa para sahabat kafir. Yaitu hadis tentang telaga Haud. Disebutkan dalam hadis tersebut, فَيَخْتَلِجَ أَقْوَامٌ مِنْ ummati. Ada beberapa kaum dari umatku yang tidak bisa minum dari telaga Haud. Lalu aku panggil mereka, ashabi, ashabi, para sahabatku kemari. Demikian kebanyakan lafaz seperti itu. Dalam satu lafaz yang lain, ummati, ummati. Tapi kebanyakan lafaz ashabi, para sahabatku kemari. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka setelahmu. Ini hadis pegangan orang Syiah untuk mengkafirkan para sahabat. Padahal para ulama seluruhnya sepakat, Pak, hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Walaupun hadis sahih. Karena yang dimaksud oleh hadis ini yaitu mereka yang murtad di zaman Abu Bakar Siddiq, yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, Pak, ya, yang mereka di zaman Rasul berbondong-bondong masuk Islam itu, ya, rupanya sebagian mereka ada yang murtad kembali kepada agama nenek moyangnya. Ada lagi yang ikut Nabi palsu. Nah, ini yang diperangi oleh siapa? Abu Bakar. Adapun Muhajirin dan Ansor tidak ada satupun yang murtad. Tidak ada. Siapapun yang membaca sejarah, dia akan dapatkan itu. Nah, saudaraku seiman. Nah, ini kemudian syarat sahabat berikutnya apa lagi, Pak? Tidak boleh lebih dari tahun 110 Hijriah. Syarat disebut sahabat tidak boleh melebihi tahun 110 Hijriah. Dalilnya hadis. Rasulullah bersabda di tahun ke-10. Kata Rasulullah SAW, ma min manfusatil yaum. Tidak ada satupun jiwa yang masih hidup di hari ini, kecuali pasti akan meninggal setelah lewat 100 tahun. Sehingga para ulama berhujah dengan hadis ini, bahwa batasan sahabat itu tidak boleh lebih dari 110. Kalau ada misalnya mengaku di tahun 120, saya sahabat Rasulullah, nggak diterima sama para ulama. Bahkan pernah ada, Pak, orang India namanya Rotan di tahun 400 mengaku dirinya sahabat Nabi, Pak. Kata dia apa? Umurku 500 tahun. Ditolak oleh para ulama. Mungkin. Karena batasan sahabat itu tahun berapa tadi? 110. Itu batasan sahabat sudah. Yang terakhir wafat dari sahabat di tahun 110 yaitu Abu Tufail. Ya, itu sahabat yang terakhir meninggal dunia. Saudaraku seiman rahimini rahimakumullah jami'an. Dan kita wajib, Pak, untuk senantiasa mendoakan keridhaan untuk para sahabat. Dan yang terjadi di kalangan para sahabat berupa peperangan, Pak, tidak boleh kita, Pak, mencela salah satunya. Terjadi nggak perang di zaman sahabat, Pak? Ya, perang antara Ali dan Muawiyah, pasukannya. Perang antara Ali dan Aisyah. Siapapun yang membaca sejarah tentang peperangan mereka, Pak, ternyata di balik itu semua ada provokator, Pak. Iya. Adapun kita tetap bersih dada kita, Pak, untuk mereka semua. Kita memohonkan ampunan untuk mereka, memohonkan keridhaan buat mereka. Adapun perselisihan di kalangan mereka, itu mereka sudah berijtihad. Siapa yang benar ijtihadnya dapat 2 pahala. Siapa yang salah ijtihadnya dapat 1 pahala. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan bahwa para sahabat semua masuk surga.
Para sahabat semua apa? Masuk surga. Saudaraku seiman. Wa ba'tu hadzal nadmu fil usuli liman arada manhajar rasuli. Kita masuk ke poin ke-10. Wa ba'd, ini adalah syair-syair dalam ilmu akidah bagi mereka yang ingin mengikuti manhaj Rasulullah. Sa'alani iyyahu man la budda li min imtithali su'lihil mumtathali. Aku menulis syair-syair ini karena diminta oleh orang yang aku tidak bisa tolak permintaannya. Jadi Syekh Hafidz Al-Hakami ini Pak, beliau menulis syair tentang ini, akidah ini Pak, ada permintaan rupanya. Ya. Fakultu ma'azzi wa ma'ishfaqi mu'tamidan al-qadiril baqi. Maka aku memulai syairku dengan kelemahanku dan demikian pula rasa khawatirku, namun tetap bersandar kepada Allah Maha Kuat yang Maha Kuasa lagi Maha Kekal. Kata beliau, i'lam bi anna Allah jalla wa ala lam yatrukil khalqa sudan wa hamala. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan makhluknya dibiarkan sia-sia tanpa diberi perintah dan larangan. Ingat ini Pak. Mana dalilnya? Surat apa? Al-Qiyamah. Ayah sabul insanu ayyutroka. Sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan sudah? Apa itu sudah itu Pak? Kata Imam Syafi'i ketika menafsirkan sudah, ay la yu'mar wa la yunha. Artinya tidak diberikan perintah, tidak diberikan larangan, nggak mungkin. Mungkinkah kita manusia hidup di dunia tanpa perintah, tanpa larangan? Nggak mungkin. Tanpa peraturan? Nggak mungkin. Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Nggak mungkin. Kita hidup di dunia bukan buat main-main, Pak, bukan. Banyak di antara kaum muslimin Pak yang tidak paham tentang hakikat kehidupan dunia Pak. Kerjaannya cuma main-main aja Pak. Ada yang kerjaannya cuma sibuk main game, ada yang kerjaannya sibuk ngapain mancing, ada yang kerjaannya sibuk goes, ada yang kerjaannya sibuk seakan-akan hidupnya cuma buat main aja sudah. Lah, itu bukan tujuan hidup kita saudaraku. Allah mengingatkan buat tujuan Allah ciptakan kita semua untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah ciptakan manusia untuk ibadah, maka Allah pasti akan jelaskan hakikat ibadah itu. Karena Allah tidak mungkin menciptakan manusia sia-sia tanpa diberi perintah dan larangan. Allah pasti akan turunkan aturan-aturannya untuk manusia. Bumi milik siapa Pak? Milik Allah. Langit milik Allah. Seluruh alam semesta ini milik. Sekarang kalau kita tinggal di bumi milik Allah, wajib nggak ngikutin aturan Allah Pak? Wajib tuh. Antum punya rumah. Ada orang tinggal di rumah antum, tapi dia seenaknya, kira-kira antum marah nggak Pak? Ini rumah-rumah saya, kok kamu seenak-enaknya? Kalau kamu mau tinggal di rumah saya, ikuti aturan di rumah saya. Itu kan? Karena rumah-rumah kita, ini bumi Allah. Bumi yang kita pijak ini milik Allah. Indonesia, Saudi, semua milik Allah. Maka kalau kita hidup di dunia, karena dunia milik Allah, ikuti aturan pemiliknya, Pak. Sebab kalau kita tidak mengikuti aturan pemiliknya, pasti pemiliknya marah sama kita. Allah memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh manusia, Pak.
Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, bal khalaqal khalqa liya'buduh wa bil ilahiyyati yufridu. Tapi Allah ciptakan manusia, makhluknya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk Allah ciptakan untuk ibadah. Baik jin, manusia, binatang, pepohonan, semuanya, malaikat, semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah. Tapi ada yang diberikan pilihan, ada yang tidak diberikan pilihan. Yang diberikan pilihan dua, manusia dan jin. Maksudnya diberikan pilihan, maksudnya gimana Pak? Diberikan pilihan, silahkan mau ibadah, silahkan yang maksiat. Kalau kamu taat, dapat surga. Kalau nggak taat, masuk neraka. Adapun pepohonan mereka bertasbih nggak Pak? Bertasbih, mereka beribadah juga kepada Allah. Binatang-binatang, mereka bertasbih tidak Pak? Bertasbih. Karena Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran begitu, bahwa segala semua bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Gak paham. Kadang-kadang kita pagi-pagi suka dengerin burung berkicau, Pak. Bisa jadi kicauan mereka itu tasbih sebetulnya, Pak. Hanya Allah yang maha tahu. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah inilah Pak, tujuan hidup kita di dunia adalah untuk ibadah. Maka kita usahakan Pak, semua aktivitas kita bernilai ibadah. Semua aktivitas kita bernilai apa? Ibadah. Kadang ada orang berkata begini Pak, jangan akhirat terus dong. Kita harus seimbang lah. Dunia dan akhiratnya harus 50-50 katanya. Pernah nggak dengar omongan kayak gitu Pak? Iya. Katanya dunia akhirat harus seimbang. Pertanyaan saya Pak, gimana maksudnya seimbang dunia akhirat coba? Bapak cari dunia 8 jam kerja di kantor, mulai jam 7 pulang jam 5. 8 jam. Kalau seimbang berarti gimana dong? Cari dunia 8 jam, cari akhirat 8 jam. Emang bisa? Boro-boro. Jadi yang benar gimana dong? Yang benar, usahakan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Karena itulah tujuan hidup manusia. Jangan sampai Pak, ya, dari semenjak kita berusaha Pak, dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua aktivitas kita bernilai ibadah. Bapak bangun tidur, zikir, ibadah. Pergi ke wudhu, sholat, ibadah. Habis gitu berangkat ke masjid, ibadah. Habis sholat subuh, apalagi zikir pagi dan petang, ibadah. Pulang ke rumah ngapain? Ngajarin anak-anak baca Quran misalnya, atau ngajarin istri ilmu yang antum ketahui misalnya, ibadah. Pergi ke kantor cari nafkah, ibadah. Pulang-pulang sore-sore mau olahraga biar kuat, niatnya biar sehat, ibadah. Usahakan. Tidak mungkin aktivitas kita jadi ibadah kecuali dengan meluruskan niat. Niat. Kalau orang barat ya, mereka punya moto apa? The time is money katanya. Waktu itu duit. Kalau orang Islam enggak. Orang Islam mengatakan waktu itu pahala. Gimana caranya berpahala? Karena itulah tujuan hidup kita, Pak. Tujuan hidup kita untuk apa? Ibadah. Maka kita berusaha untuk setiap aktivitas kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, akhi.
Kata beliau, penulis buku Ma'arijul Qabul, makna ibadah fil lughah at-tadallul wal inqiyad. Makna ibadah secara bahasa artinya tunduk dan patuh. Ibadah secara bahasa artinya tunduk dan patuh. Al-Qurtubi berkata, ibadah itu harus mencakup dua. Yang pertama yaitu al-khudu, ketundukan. Yang kedua al-mahabbah, cinta. Karena tunduk tanpa cinta tidak mungkin ibadah. Cinta tanpa ketundukan itu pun tidak akan ibadah. Berarti harus terkumpul padanya dua perkara tadi, ketundukan dan cinta. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ibadah yang paling agung, bahkan sumbernya ibadah itu adalah ibadah hati. Ibadah hati itu yang paling agung, yang paling besar. Bahkan inti daripada rohnya ibadah itu adalah ibadah hati. Antum sholat tanpa ibadah hati percuma. Ibadah hati contohnya apa? Ikhlas. Ikhlas ibadah hati bukan? Ibadah hati. Sekarang antum sholat nggak pakai ikhlas, percuma, nggak diterima sama Allah. Apalagi ibadah hati. Ya. Tawakal, ibadah hati. Cinta, benci, takut, ibadah hati. Khusyuk, ibadah hati juga. Antum sholat tapi nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Nilai sholat antum kurang. Ya. Ibadah hati saudara seiman itu yang agung. Dari rasa cinta kita kepada Allah muncul semangat untuk beramal soleh. Dari rasa takut kita kepada Allah muncul kekuatan untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tawakal kita kepada Allah muncul kekuatan kita, Pak, untuk berani menghadapi berbagai macam resiko dalam kehidupan dunia ini. Antum berdagang, tawakal sama Allah. Kalau antum misalnya mau dagang belum apa-apa, udah takut rugi, nggak bakalan dagang-dagang, ya kan? Antum naik pesawat, takut jatuh, tawakal sama Allah. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka itu agung sekali, Pak. Makanya, Pak, para sahabat itu, Pak, sangat memperhatikan ibadah hati. Kata Al-Hasan Al-Basri, ma fudila ashabu Rasulullah SAW bikathrati salatin wala bikathrati siyam wa inna ma fudilu bima waqara fi qulubihim. Para sahabat tidak diistimewakan oleh Allah dengan banyaknya sholat, tidak pula dengan banyaknya puasa, tidak. Tapi mereka diutamakan oleh Allah karena apa yang ada di hati mereka. Insya Allah. Ketakwaannya para sahabat, hati yang paling takwa itu para sahabat, Pak, setelah Rasulullah SAW. Makanya, Pak, infaknya sahabat satu mud tidak bisa kita kalahkan dengan infaknya kita berapa? Satu gunung emas. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Fawalladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasibah. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah di antara kalian selain sahabat ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan bisa sampai infaknya sahabat satu mud atau setengah mud. Apa yang membuat beda, Pak? Di sini, Pak, ketakwaannya beda. Mereka jauh lebih bertakwa dari kita, lebih takut kepada Allah dari kita, lebih cinta kepada Allah dari kita. Sementara kita takwanya kurang, ikhlasnya kurang.
Ya, rasa cinta kita kurang, rasa takut kepada Allah juga kurang. Makanya amal kita sedikit pahalanya dibandingkan siapa? Para sahabat. Karena ketakwaan hati itu mempengaruhi besar kecilnya pahala, Pak. Baca sama antum surat At-Tolak itu. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzib lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah gugurkan dosa-dosanya dan Allah besarkan pahalanya, subhanallah. Ya, semakin takwa, amalan yang kecil semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Allah ketakwaannya. Bukan sebatas apa? Besar kecilnya, bukan. Bukan dari sisi kuantitasnya, bukan. Tapi yang dilihat oleh Allah itu ketakwaan hatinya, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, saudaraku seiman. Maka dari itu ibadah hati itu luar biasa sekali, Pak. Ya. Semakin seseorang hatinya bening, bersih, semakin dia agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin hatinya kotor dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit syubhat maupun penyakit syahwat, semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, akhi, jangan sampai ya, Pak ya, kita ini lebih memperhatikan ibadah lahiriah tapi kurang memperhatikan ibadah batin. Ada orang rajin, Pak, puasa sunnah rajin, Masya Allah. Ya, sholat sunnahnya rajin, Masya Allah. Sedekahnya rajin, Masya Allah. Tapi hatinya suka suudon sama orang. Tapi hatinya suka ria. Tapi hatinya terkena ujub dan sombong. Tapi hatinya, ya, ternyata hatinya tertipu dengan banyak amal. Oh, jangan-jangan saya sudah jadi wali yang ke-10. Cuma kata Ibnu Qayyim, tidak akan diangkat amal yang disertai dengan ujub. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah sini, akhi, jadi ibadah yang paling bahkan rohnya ibadah itu ibadah hati. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan, Pak. Ya. Sebab kalau hati kita betul-betul luar biasa ibadahnya, akan ikut, Pak, anggota badannya, Pak. Sahih. Sholatnya bakalan khusyuk banget, Masya Allah. Makanya kekhusyuan sahabat beda dengan kekhusyuan kita. Kenapa? Karena ibadah hatinya para sahabat luar biasa. Antum tahu Ibnu Umar pernah terkena panah beracun di betisnya. Ya, terkena panah beracun di betisnya sampai nempel ke kudanya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Betisnya membusuk. Kata dokter, ini harus diamputasi. Tahu sendiri kan di zaman dulu nggak ada anestesi, Pak. Apa itu anestesi? Buat bius. Apa kata Ibnu Umar? Silahkan potong dalam keadaan aku sedang sholat. Maka Ibnu Umar pun sholat. Itu rasa takutnya kepada Allah mengalahkan rasa sakit diamputasi. Subhanallah. Kalau kita boro-boro, gatel dikit, garuk. Ya. Itu dia. Kalau ibadah hati, kalau sudah luar biasa begitu, Pak. Masya Allah. Ya. Maka dari itu, akhi, perhatikan betul ibadah hati kita. Tanya bagaimana rasa cinta kita kepada Allah. Bagaimana rasa takut kita kepada Allah. Coba tanya. Setiap kita introspeksi diri. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk poin 15. Akhraja fima qad madha min dhahri Adam dzurriyyatahu kadzarri. Allah mengeluarkan pada sesuatu yang telah berlalu dari punggung Nabi Adam keturunannya bagaikan semut kecil. Maksudnya beliau mengisyaratkan yaitu dalam surat
kepada surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari anak Adam, dari punggung mereka keturunannya, dan Allah mempersaksikan atas diri mereka, bukankah aku Tuhanmu? Mereka berkata semuanya, benar, kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Agar kalian pada hari kiamat tidak berkata, kami lalai dari ini. Apa maksud ayat ini, Pak? Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Bahwa ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggung Nabi Adam dan mengeluarkan seluruh keturunannya sampai hari kiamat, bagaikan semut-semut kecil, kadar. Lalu Allah berfirman kepada seluruh keturunan Nabi Adam, termasuk kita-kita ini, Pak. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Maka semuanya berkata, benar ya Allah. Sekarang saya mau tanya, antum ingat nggak perjanjian itu, Pak? Nggak ada yang ingat kayaknya. Kapan pernah ya kita diambil perjanjian? Tidak, kata para ulama, itu adalah fitrah. Artinya Allah fitrahkan manusia untuk mengakui adanya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Adanya Tuhan. Ya. Maka untuk mengingatkan perjanjian itu Allah mengirim para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci untuk mengingatkan perjanjian itu, karena semua kita sudah diambil perjanjian oleh Allah dan itu sudah menjadi fitrah kita akan bahwasanya Allah Rabb kita, Allah Tuhan kita. Naam, saudaraku seiman. Maka dari itu saudaraku seiman, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Tegakkan wajahmu untuk agama yang hanif ini. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Fitrah manusia pasti harus mengakui bahwa Allah penciptanya, Pak. Orang yang masih bersih fitrahnya, dia akan mengakui Allah Rabbnya. Ya Allah. Beda dengan orang yang fitrahnya sudah rusak. Dia tidak akan mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang ateis. Orang ateis itu fitrahnya udah rusak itu, Pak. Ya. Tapi orang yang masih di atas fitrah, dia akan mengakui Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan saya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Wa akhadhal ahda alaihim annahu la rabba ma'budun bihaqqin ghairah. Nomor 16. Dan Allah pun mengambil perjanjian dari seluruh anak Adam bahwa tidak ada Rabb yang berhak ibadahi kecuali Allah saja. Makanya Pak, 10 keturunan Nabi Adam yang pertama semuanya di atas tauhid. Baru terjadi kesyirikan kapan? Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Makanya kalau kita bertanya kepada orang yang berbuat syirik itu, mana yang lebih lama di dunia ini? Syirik atau tauhid? Karena selalu mereka berkata, kami mendapatkan nenek moyang kami di atas keyakinan ini. Nenek moyang kalian yang mana ini? Nenek moyang kita, Nabi Adam dan 10 keturunan, semua di atas tauhid. Semua di atas tauhid. Kesyirikan itu baru muncul ya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan memang demikian, setan berusaha untuk bagaimana supaya kita berbuat apa? Syirik. Merusak fitrah manusia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini akhi. Jadi ini adalah merupakan tujuan hidup kita di dunia
bahwa hidup kita di dunia tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Kita berusaha untuk merealisasikan ibadah dan berusaha untuk aktivitas kita semua bernilai apa? Ibadah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah, Pak, untuk senantiasa beribadah kepada Allah, baik susah maupun senang. Demikian wabillahi taufik, kita buka tanya jawab. Nah, pendengaran saya kurang dengar, jadi pakai tulis saja, Pak. Mohon nasihatnya kepada saya yang lagi masa perantauan dalam menempuh pendidikan agar tidak terjerumus ke dalam jebakan setan, walaupun perilaku yang membuat Allah murka dengan saya, Ustadz. Mohon berikan nasihat. Buat kamu yang sedang merantau dan sedang menempuh pendidikan, ini mungkin maksudnya pendidikan dunia ya, sekolah dunia kayaknya, mahasiswa. Siapa yang nanya ini? Siapa yang nanya ini? Oh, Masya Allah. Kuliah di mana? Di universitas apa? Oh, ngambil jurusan apa? Oh, bukan ilmu agama kan? Iya. Nasihat saya sama kamu dan yang sama seperti kamu, jangan tinggalkan majelis ilmu. Karena majelis ilmu itulah kekuatan kita untuk mempertahankan keimanan. Majelis ta'lim itu seperti buat HP itu kayak charger. Kalau HP antum udah lowbat, harus di-charger. Nah, men-charger iman itu adanya di majelis ilmu. Karena dengan antum duduk di majelis ta'lim, diingatkan lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, perbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena mendekatkan diri kepada Allah, takarub itu menguatkan iman antum. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, suatu malam Rasulullah SAW tiba-tiba bangun. Kemudian Rasulullah bersabda apa? La ilaha illallah. Mada unzilatil lailah minal fitan. Wa mada unzilat minal khazain. La ilaha illallah. Fitnah apa yang Allah turunkan malam ini? Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Kemudian Rasulullah bersabda, Man yukith li suahib al-hujar. Siapakah yang mau membangunkan pemilik kamar itu untuk ibadah kepada Allah? Rubba kasiyatin fid dunya, ya, ariyatin fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, telanjang nanti di akhirat. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ketika mensyarah hadis ini, beliau mengambil sebuah faidah bagus sekali. Beliau mengatakan hadis ini mengisyaratkan bahwa di masa yang penuh fitnah, hendaklah kita banyak-banyak takarub kepada Allah. Ana yakin di universitas, di kampus antum campur baur laki-laki perempuan. Itu fitnah. Menghadapi fitnah caranya bagaimana? Dengan takarub kepada Allah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah. Untuk menguatkan hati kita, Pak. Terutama sholat malam, akhir. Karena sholat malam itu betul-betul menguatkan hati, betul. Sahih. Makanya Rasulullah SAW ketika berdakwah menghadapi tantangan yang begitu berat, Allah perintahkan apa? Sholat malam. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya kami akan memberi kepadamu ucapan yang berat. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih mengokohkan hati. Dan itu sebaik-baik perbuatan. Jangan lupa sholat malam. Iya. Kemudian nasihat saya yang ketiga, pilih teman. Jangan sembarangan berteman. Karena teman itu pengaruhnya buruk. Kalau ternyata salah berteman, Mas. Pepatah Arab mengatakan apa? As-sahib sahib.
teman itu menyeret, ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 27-28 Allah menyebutkan tentang penyesalan penduduk neraka yang masuk neraka gara-gara teman. Apa kata penduduk neraka ini? Qala ya laita ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani ba'da laqad adallani anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah datang kepada aku. Masya Allah. Nah, ini 3 perkara. Yang pertama, jangan tinggalkan majelis ilmu. Yang kedua, banyak takarub kepada Allah. Dan yang ketiga, pilih teman yang soleh, yang bisa menguatkan antum untuk bisa istiqomah. Mana yang dianjurkan mukena untuk sholat bagi akhwat? Terusan atau potongan, Ustaz? Baik terusan maupun potongan selama memenuhi syarat boleh. Syaratnya yang pertama, tebal, tidak sempit. Yang kedua, tidak membentuk. Yang ketiga, ya, tidak tasyabuh dengan laki-laki, tidak tasyabuh dengan orang kafir. Selama menutup aurat seluruhnya, baik potongan maupun terusan, maka itu boleh, nggak masalah. Ketika khotib Jumat mengucapkan salawat kepada Rasulullah, bagaimana kita menjawabnya? Apa sah secara sir atau dalam hati? Cukup kita ucapkan secara lirih saja, sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah keras-keras, ya. Boleh nggak bersolawat sambil disenandungkan, Ustaz? Sebutkan dalam hadis ma'adinali, ya, ma'adinallahu li ma'adinali bil ghina bil Quran atau kama qala, ya. Allah tidak pernah mengizinkan aku untuk melakukan sesuatu kecuali Al-Quran. Jadi yang diizinkan untuk melakukan cuma Al-Quran. Adapun sholawat, doa, semua tidak disyariatkan dilakukan. Makanya Pak, ya, terkadang imam waktu kunut witir, doanya itu dilakukan. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Ya, anak-anaknya mohon jangan dibiarkan Bapak, anak-anaknya Pak, Ibu. Jadi sholawat boleh dilakukan? Tidak disyariatkan. Yang boleh dilakukan hanya apa? Al-Quran saja. Itu pun ikhtilaf para ulama. Apakah Al-Quran boleh dilakukan atau tidak? Pendapat jumhur boleh. Ya, kalau pendapat Malikiyah mengatakan tidak boleh. Nah, dari itu sholawat tidak disyariatkan untuk dilakukan. Kalau mendengar adzan di toilet, dijawab enggak usah, Pak. Ya, menjawab adzan di toilet, ya. Ini pendapat jumhur. Jumhur mengatakan bahwa tidak disyariatkan zikir dalam toilet. Alasannya kenapa? Karena toilet itu ma'wa syayatin, tempat tinggalnya apa? Setan. Iya. Jadi Rasulullah SAW pernah sedang buang air, kemudian ada orang yang lewat, kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Maka Rasulullah pun diam, tidak jawab. Setelah Rasulullah selesai buang air, Rasul pun berwudu, lalu kemudian menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Itu menunjukkan tidak disyariatkan.
Suami anak sekarang kerja di luar kota dengan kontrak selama 7 bulan. Pulang setiap 2 bulan sekali. Beliau kesulitan melakukan sholat berjamaah karena jarak masjid dari tempat proyek 600 meter. Begitu di mes jarak masjid jadi 1 kilometer. Bagaimana hukumnya jika sholat sendirian di tempat proyek, Ustadz? Kalau berangkat pakai motor bisa nggak? Pertanyaannya, kalau berangkat pakai motor bisa nggak? Kalau masih bisa mendingan berangkat. 600 meter, 1 kilometer, nggak jauh Pak. Ada seorang sahabat Nabi yang tinggal di ujung kota Madinah, diawali sekitar 5 kilometer, tapi nggak pernah sekalipun absen sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Sampai-sampai sebagian temannya berkata, kenapa kamu tidak beli kendaraan? Kata dia apa? Tidak. Aku ingin setiap langkah kakiku dinilai. Bayangkan, 5 kilometer, lah ini baru 600 meter. Ya. Disebutkan, saya pernah mendengar bahwa Syekh Utsaimin itu rumahnya dengan masjid 2 kilometer. Tapi beliau jalan kaki tetap ke masjid sambil murojaah. Ya. Kecuali kalau misalnya antum pergi ke masjid menyebabkan akhirnya apa? Terbengkalai kerjaan antum. Kalau keadaannya seperti itu ya nggak apa-apa. Terpaksa antum sholat sendirian di proyek. Tapi kalau itu di luar pekerjaan dan antum masih bisa 600 meter, 1 kilometer pakai motor paling berapa menit? Ya. Mungkin melewati hutan kali. Apa gimana? Nggak dijelasin. Saya pernah Pak, kedatangan tamu dari Sumatera Selatan. Tapi ya, dia di perkampungannya Pak. Itu kalau nggak salah sekitar tahun 2012 ya. Dia bilang, Ustadz, saya di kampung selama ini alhamdulillah menyaksikan Roja TV. 2014 ya, 2014 kalau salah. Terus ketika saya ngobrol-ngobrol sama dia Pak, dia bilang jarak rumah saya dengan masjid itu 5 kilo Ustadz, dan melewati hutan. Tapi saya tetap pergi ke masjid. Masjid. Pak, Bapak di Sumatera loh Pak, anak bilang. Yang namanya Sumatera tahu sendiri kan? Harimau. Kalau di Jawa mungkin nggak ada harimau Pak. Di Sumatera tahu sendiri. Bapak nggak takut? Kata saya. Enggak, saya tawakal sama Allah. Bapak berangkat jam berapa dari rumah? Jam 3 malam saya berangkat subuh sampai masjid. Ya sekitar jam 4:30. Iya. Jalan kaki Pak. Iya jalan kaki. Ajib. Kata bilang, wallahi Bapak lebih baik dari saya Pak. Kalau saya kayak Bapak nggak berani saya Pak. Subhanallah Pak. 5 kilo sudah gitu ngelewatin apa? Hutan. Tetap jalan pergi ke masjid saking semangatnya. Allahu Akbar. Jarang orang kayak gini Pak. Nah, ini baru 600 meter. Baru 1 kilo. Ya. Apabila kita memberitahu seseorang tentang kebenaran, tapi nggak hafal dalilnya gimana ya Ustaz? Nah, kalau antum mau memberitahu dalilnya, antum bilang, insya Allah saya akan kirim dalilnya ke antum. Begitu. Kalau memang nggak hafal. Ya, nanti setelah itu antum cari dalilnya, entah itu mungkin di Google dan yang lainnya atau di mana, di buku, lalu kirimkan lewat WhatsApp, ini dalilnya. Ini perkataan ulama. Apabila kita berdoa tapi lupa bersolawat, apakah berarti doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah? Wallahu a'lam. Kalau kita lihat dalam hadis tadi riwayat Tirmidzi,
buat doa seseorang tuh terkatung-katung sampai diucapkan apa? Sholawat. Berarti kalau antum lupa nggak apa-apa, antum bersolawat setelah itu. Setelah pas ingat, ya, pas ingat antum langsung bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan tadi mengenai tadi ada yang suka ingin dunia pakai solawat. Seperti teman anak ingin rumah, dia selalu solawatin pas lewat rumah itu. Dan ternyata kebeli Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Ya, kebeli, tapi dia nggak dapat pahala sholawat. Karena Allah mengatakan dalam surat Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Ayat 15 16. Baca itu. Siapa yang menginginkan dunia, ya, dari amal solehnya, kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun kecuali neraka. Ya, Allah mengatakan begitu. Siapa yang amal solehnya niatnya karena apa? Dunia, kami akan berikan apa yang dia inginkan. Benar dikasih rumah. Tapi kata Allah apa? Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Makanya hati-hati. Sholawat itu yang paling niat kita yang terbesar itu ingin dapat pahala, pengen dapat ridho Allah. Itu Pak. Kalau ada niat yang ngikut, pengen dapat rumah, nggak masalah. Asal itu jangan sampai niat yang paling apa? Dominan. Ya. Bolehkah bertawasul kepada Rasulullah? Apa maksudnya bertawasul kepada Rasulullah? Kalau bertawasul artinya dengan zatnya Rasulullah yang sudah meninggal dunia, tidak boleh. Rasulullah tidak pernah mengajarkan para sahabat bertawasul melalui apa? Orang yang sudah meninggal dunia, tidak. Yang dibolehkan bertawasul kepada orang yang masih hidup. Nah, bertawasul kepada Rasulullah, kalau maksudnya tawasul melalui sholawat kita untuk Rasulullah, boleh, apa-apa. Karena sholawat termasuk amal soleh. Jadi tawasul yang disyariatkan 3. Yang pertama, tawasul melalui asma'ul husna. Yang ketiga, tawasul melalui amalan soleh. Yang ketiga, tawasul melalui orang soleh yang masih hidup dan hadir. Antum datang kepada orang soleh misalnya. Terus antum bilang, Pak Soleh, tolong doakan saya, Pak Soleh. Lalu orang soleh ini berdoa, ya Allah, si fulan ini, ya, begini misalnya. Boleh, gak masalah. Adapun kepada orang yang sudah meninggal dunia, tidak boleh. Haram hukumnya. Bahkan termasuk syirik. Bagaimana bentuk salawat kepada Nabi Muhammad yang benar? Ada 8 lafaz yang kata Syekh Albani yang sahih. Antum bisa rujuk buku Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ada 8. Yang paling sahih salawat Ibnu Mas'ud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Panjang benar Ustaz. Kalau mau pendek ya sesuai dengan lafaz ayat. Ya, kita cukupkan sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah berkurban di luar Bandung, Ustaz? Antum tinggal di Bandung, sunnahnya berkorbannya di tempat antum. Kenapa?
ibadah korban yang paling agung itu nyembelihnya, Pak. Makanya Rasulullah SAW ya selalu berkorbannya di tempat beliau ada. Kalau antum sedang berada di Jakarta pas hari raya, antum korbannya di Jakarta. Kenapa? Karena jangan sampai terluput ibadah agungnya itu. Ibadah apa? Menyembelihnya itu. Ya. Nah ini, Pak. Kecuali kalau memang di sana ada maslahat yang lebih besar. Silakan saja. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu